Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya Hilbram Dunar kembali hadir bertemu dengan Anda. Sama-sama kita dalam tafsir Al-Misbah pada kesempatan kali ini. Dan dari studio Metro TV Manulife, langsung saja kita sambut Pak Quraish Shihab. Assalamualaikum Pak Quraish. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tamu kita pada kesempatan kali ini adalah Andara Early. Apa kabar Early? Alhamdulillah baik Hilbram. Mau tanya Pak Quraish, sama tanya sama saya? Boleh dua-dua aja nanti ya. Kita udah rindu nih soalnya. Nah, yang memenuhi kerinduan Early dan juga mungkin kerinduan Anda terhadap tafsir Al-Misbah, kita bertemu dalam indahnya bulan suci Ramadan ini. Kita akan langsung meminta Pak Quraish menjelaskan mengenai surat Asy-Syu'ara. Kita mulai dari ayat ke-69. Ini sudah menceritakan tentang Nabi Ibrahim ya Pak Quraish ya. Silahkan Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Surat Asy-Syu'ara ini ada menjelaskan sekelumit dari kisah 7 orang nabi. Ayat lalu Nabi Musa. Nabi Musa. Nah, kali ini sekelumit dari kisah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim adalah tokoh, juga digelar sebagai bapak nabi-nabi. Nabi Ibrahim dinilai salah satu keistimewaannya bahwa beliau mengumandangkan ketuhanan yang Maha Esa. Dan bahwa Tuhan itu bukan Tuhan suku, tetapi Tuhan seru sekalian alam. Kalau nabi-nabi sebelumnya, dia menceritakan itu Tuhan kita, suku kita. Tuhan yang diperkenalkan oleh Nabi Ibrahim adalah Tuhan yang menyertai makhluk begitu dia lahir, bahkan boleh jadi sebelum lahir, sampai mati. Dalam keadaan sadar atau tidur, dia selalu bersama mereka. Nabi Ibrahim itu lahir di suatu tempat namanya Ur. Itu daerah Irak. Sekitar 2818 sebelum Masehi. Jadi sekitar 4000 tahun yang lalu. Nabi Ibrahim ini dipuja dan dipuji bukan hanya oleh Nabi Muhammad Islam, orang Kristen, orang Yahudi, semua mengagungkan dan mari kita lihat sekelumit kisah yang diuraikan dalam surah Asy-Syu'ara ini. Di sini dikatakan watlu alaihim naba'a Ibrahim. Utlu. Utlu itu artinya bacakan. Kita biasa tahu musabaqah tilawatil Quran. Musabaqah tilawah, perlombaan membaca Al-Quran. Hanya saja tilawah itu biasanya sesuatu yang benar. Kalau saya membacakan pada Anda kisah bohong, itu bukan tilawah namanya. Tilawatil Quran, sesuatu yang suci. Kalau Iqra membaca juga, tetapi dia bisa membaca komik. Dia bisa membaca porno, dia bisa membaca yang bohong, bisa juga membaca yang benar. Tapi kalau dan utlu itu, tilawah itu sebenarnya pada mulanya berarti mengikuti. Membaca itu mengikuti. Mari kita lihat. Membaca sesuatu itu mestinya apa yang dibaca itu diikutkan dengan pengamalannya. Saya baca misalnya di Quran, Allah memerintahkan kamu salat, ya toh. Baca aja. Ikuti itu dengan mengamalkannya. Beda kan? Oke, baik Ustaz. Utlu alaihim naba Ibrahim. Bacakanlah kepada mereka naba. Naba lagi saya mau terangkan. Naba itu berita yang penting. Berita itu ada yang penting, ada yang tidak penting. Ya. Si A pakai baju ini hari ini, pakai baju itu hari itu. Itu penting atau tidak? Enggak. Ada, usah dong. Itu sebabnya beda naba dan khabar. Berita bohong, gosip,
Apain mau disiarkan, mau dibacakan? Naba, berita. Bacakanlah kepada mereka, sampaikanlah kepada mereka berita tentang Ibrahim. Nah, di sini salah satu berita yang penting yang mesti kita bisa angkat dan terapkan dalam kehidupan kita adalah apa yang disebut di sini. Idz qala li abihi wa qaumihi ma ta'budun. Bacakanlah, uraikanlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, apa yang kamu sembah? Dia berkata pada ayahnya. Jadi ada diskusi antara anak dan ayah. Nabi Ibrahim berdiskusi dengan ayahnya menyangkut kepercayaan. Kita lihat dulu sebelum sampai ke sana. Siapa yang benar? Ayahnya atau Nabi Ibrahim? Apa yang kamu sembah? Ayahnya berkata, saya sembah berhala-berhala yang di ini. Nah, Nabi Ibrahim menyampaikan kebenaran. Ayahnya keliru. Mari kita ambil lagi hikmah. Bisa enggak anak lebih benar dari ayahnya? Bisa. Jangan ayah berkata, saya pasti benar, kamu salah. Karena saya ayah. Karena saya ayah. Oke, saya kira kita lanjutkan nanti. Iya, baiklah, kita break dulu sebentar. Saya sampai ingin tahu, ya. ingin tahu kelanjutannya seperti apa. Mungkin juga Anda sama seperti saya ya, ingin mendengarkan lebih lanjut lagi mengenai kisah ini. Jadi jangan kemana-mana, kami akan segera kembali tentunya dalam Tafsir Al-Misbah. Siapa itu Tuhan? Kita lihat kata-kata Nabi. Alladzi khalaqani fahuwa yahdin. Dia menciptakan saya dan dia yang memberi petunjuk kepada saya. Kami lanjutkan lagi Tafsir Al-Misbah. Tadi pada segmen sebelumnya Pak Quraisy menjelaskan ada diskusi antara Nabi Ibrahim dengan ayahnya. Ayahnya pada saat itu adalah percaya pada Tuhannya berhala. Lalu Nabi Ibrahim menjelaskan bahwa Tuhan hanya satu, Tuhan semesta alam. Kita lanjutkan Pak. Kita lanjutkan. Jadi mereka berkata, ayah Nabi Ibrahim dan kaumnya, na'budu asnaman fanazallu laha akifin. Kami menyembah berhala-berhala, asnam. Berhala itu adalah sesuatu yang berbentuk materi, dibuatkan dalam bentuk-bentuk tertentu, bisa jadi binatang, bisa jadi yang terbuat dari materi, bisa jadi emas, bisa jadi perak, bisa jadi patung, itu disembah dengan sebenarnya bukan menyembah patungnya, tapi menyembah apa yang berada di balik patung itu menurut kepercayaan mereka. Oh, Dia bentuknya. ada Tuhan, Tuhan kami tidak bisa lihat. Iya. Jadi kami sembah ini untuk mendekatkan kami ke sana. Berarti kayak mereka menciptakan sosok gitu ya? Dia menciptakan sosok yang menjadi perantara antara dia dengan Tuhan. Ya toh? Padahal dalam ajaran Islam, kalau Anda mau menyembah Tuhan, mau bermohon kepada Tuhan dan sebagainya, tidak perlu ada perantara. Anda langsung aja. Kenapa ada perantara-perantara ini? Nah, maka Nabi Ibrahim bertanya kepada mereka, apakah yang kalian sembah itu mendengar permohonan ucapan kalian kalau kalian berdoa? Apakah berhala-berhala itu memberi manfaat kepada kalian kalau kalian menyembahnya? Atau memberi mudarat kepada kalian kalau kalian tidak menyembahnya? Nah, Tuhan mestinya memberi manfaat. Jadi kalau Anda menyembah sesuatu yang tidak memberi manfaat, itu tidak wajar disembah. Kalau Anda menyembah sesuatu yang tidak memberikan mudarat kepada Anda kalau Anda tidak sembah, itu tidak wajar disembah. Yang memberi manfaat dan mudarat itu Allah. Kalau itu jangan sembah selain Allah.
Apa jawaban mereka? Rupanya mereka juga sadar bahwa ini begitu. Maka mereka berkata, qalu bal wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun. Mereka berkata, kami mendapati leluhur kami begitulah yang mereka lakukan. Jadi meneruskan Sesuatu yang keliru. Kita boleh meneruskan sesuatu selama itu baik. benar. Kita tidak boleh meneruskan sesuatu yang dulu baik, tetapi sekarang ada yang lebih baik. Oh, Oh, iya. Dulu Ya kan? bukan buruk. dulu bukan buruk, Dulu tapi baik. itu sesuai dengan masanya ketika itu. Oke. Maka Nabi Ibrahim berkata, semua yang kalian sembah itu menjadi musuh saya. Aduh, siapa itu musuh? Musuh itu adalah sesuatu yang berpotensi memberi mudarat pada Anda. Teman itu adalah sesuatu yang berpotensi memberi manfaat buat Anda. Sembahan-sembahan kalian itu kalau saya sembah memberi mudarat bagi saya. Kalau begitu dia musuh saya. Illa Rabbal Alamin. Tetapi Tuhan seluruh sekalian alam itu bukan musuh saya, tapi dia adalah teman saya. Oke. Siapa itu Tuhan? Kita lihat kata-kata Nabi. Alladzi khalaqani fahuwa yahdin. Dia menciptakan saya dan dia yang memberi petunjuk kepada saya. Mari kita lihat sekarang ini. Tuhan memberi petunjuk pada manusia itu bermacam-macam petunjuknya. Ada yang Anda sadari, ada yang tidak Anda sadari. Mari saya beri satu contoh yang Anda sadari. Janin dalam perut manusia kan? Kalau mau lahir, berbalik nggak dia? Iya. Kepalanya turun. Turun. Siapa yang suruh dia turun? Allah. Allah yang menjadikan dia. Bayi, kalau pipis, siapa yang ajar dia nangis? Tuhan memberi petunjuk. Siapa yang ajar dia menyusu? Allah memberi Anda mata. Dengan mata Anda dapat tahu, dapat petunjuk. Ini besar, ini kecil, ini merah, ini putih. Yang besar, mata bisa lihat kecil. Bintang itu besar atau kecil? Besar Harusnya sebenarnya. besar. Besar. Kelihatannya kecil Tapi deh. mata keliru. Dia berikan akal untuk meluruskan kekeliruan panca indera. Akal bisa salah atau tidak? Bisa. Bisa Bisa juga. salah. Apa yang tidak bisa salah? Tuntunan agama. Iman. Dia menciptakan saya dan dia memberi saya petunjuk mulai dari naluri yang dinamai naluri, mulai dari panca indera. Itu Tuhan saya. Nah, baru kita lihat. Walladzi huwa yut'imuni wa yasqin. Dia, kalau kita terjemahkan harfiah, dia yang memberi makan saya dan memberi minum saya. Maksudnya dia menyiapkan lahan sehingga saya dapat makan dan saya dapat minum. Siapa yang menciptakan lahan itu? Siapa yang menciptakan air itu? Dia. Itu kata Nabi Ibrahim. Oke, baru dia katakan, wa idza maridtu fahuwa yashfi. Kalau aku sakit, dia yang menyembuhkan aku. Kita garis bawahi, kenapa dia tidak berkata, kalau aku diberi penyakit, dia yang menyembuhkan aku. Karena sakit itu sesuatu yang tidak menyenangkan. Buruk. Jangan nisbahkan keburukan pada Tuhan. Bukan dari Tuhan. Bukan dari Tuhan, saya yang salah. Saya tidak ikuti tuntunannya. Maka kalau aku sakit, dia yang menyembuhkan aku. Bukan dokter yang menyembuhkan aku. Tapi dia. Idza maridtu fa huwa yashfin. Walladzi yumituni tsumma yuhyin. Dan dia yang mematikan saya. Lalu menghidupkan saya kembali. Jangan anggap tabrakan itu yang mematikan Anda. Siapa yang mematikan dan menghidupkan? Allah. Allah. Saya kira kita lanjutkan nanti. Iya. Sebentar lagi kami akan melanjutkan tafsir Al-Misbah. Ada kesempatan juga early untuk bertanya setelah ini. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali tentunya dalam tafsir Al-Misbah. Dalam ajaran Islam ada hal-hal yang tidak berubah. Tidak bisa berubah. Hal-hal yang sudah mantap yang tidak boleh Anda ubah. Tapi ada juga hal-hal yang bisa berubah.
menemani Anda menikmati indahnya bulan suci Ramadan bersama Tafsir Al-Misbah. Sebelum saya persilahkan Early untuk bertanya kepada Pak Quraisy yang mudah-mudahan mewakili pertanyaan Anda yang tidak bisa hadir di studio. Ada lagi yang ingin disampaikan? Iya, masih ada beberapa. Mari kita lihat lanjutan penjelasan Nabi Ibrahim tentang Allah. Iya. Tadi kalau aku ditimpa penyakit, dia yang mengobati aku. Karena itu sebelum meminta bantuan dokter, minta bantuan Allah. Penyakit apapun ya Pak Quraisy. Penyakit apapun, Fisik, hati, segalanya. dalam itu kayaknya hati. Dan dialah yang saya sangat harapkan agar dia mengampuni kesalahan-kesalahanku di hari kemudian nanti. Kita lihat di sini rendah hatinya Nabi Ibrahim. Dia mengakui saya punya kesalahan. Saya sangat mengharap kiranya dosa-dosa saya diampuninya di hari kemudian. Rendah hati ya. Rabbi habli hukman. Ya Allah, anugerahi saya hikmah. Hikmah itu ilmu amaliyah dan amal ilmiah. Kalau Anda punya pengetahuan yang tidak bisa diterapkan, tidak banyak gunanya. Yeah. Kalau Anda punya pengamalan yang tidak berdasarkan ilmu, tidak banyak gunanya. Hikmah, ilmu yang bersifat amaliyah dan amal yang bersifat ilmiah. Habli hukman, ya Allah anugerahi saya hikmah itu dan masukkan saya di kelompok orang-orang yang soleh. Coba lihat, masukkan saya tapi saya mau dalam kelompok orang yang soleh. Jangan saya sendiri, jangan mau masuk surga sendirian. Ajak orang lain, biar orang lain masuk. Waj'alli lisana sidqin fil akhirin. Jadikanlah aku buat tutur yang baik di masa depan. Nah, kita mau lihat sekarang. Ada orang sekarang populer. Yeah. Populernya sekarang kira-kira 10 tahun lagi masih populer atau tidak? Bisa iya. Belum tentu. Bagus. Yang paling baik itu populer sekarang, populer masa datang, dan populer di hari kemudian. Alangkah banyaknya orang yang populer sekarang yang sebelum kematiannya sudah rusak namanya. Iya. Alangkah banyaknya orang yang berjasa di dunia ini, tapi jasanya dilupakan Tuhan. Nabi Ibrahim berdoa, jadikan saya buat tutur yang baik di masa datang. Jadi yang penting itu menjadi buat tutur yang baik. Menjadi ucapan yang benar. Waj'alni min warasati jannatin na'im. Dan jadikanlah aku pewaris sorga. Pewaris sorga. Saya berulang-ulang katakan ini karena pernah ada kekeliruan sementara orang menanggapi saya. Sorga itu warisan. Sorga itu Anda masuk sorga bukan karena amal Anda. Jadi? Karena anugerah Allah. Anda bisa mengusahakan warisan? Enggak. Tidak bisa. Ya kan? Waj'alni, jadikan aku pewaris sorga. Saya tidak bisa berusaha untuk dapat sorga. Itu anugerahmu. Karena amal yang Anda lakukan itu untuk kebaikan Anda. Ya toh? Kenapa lantas nuntut? Tapi Karena kita Tuhan sudah Maha berbuat. Kasih. Maka dia katakan, oh ini orang melakukan kebaikan. Saya kasih dia sorga. Sorga, neraka, hak prerogatif Allah. Ya kan? Nah itu kata Nabi Ibrahim. Waj'alni warasatil na'im. Waghfir li abi innahu kana minadh dhalin. Dan ampuni ayahku. Ada yang berkata yang dimaksud dengan ayah di sini paman beliau. Sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang sesat jalannya. Menyembah berhala kan? Wala tukhzini yauma yub'atsun. Ya Allah, jangan permalukan aku pada hari kemudian. Ada orang di dunia terkenal, hebat ini. Jadi kemudian dia pencuri, dia koruptor, dia ini. Jangan permalukan aku di hari kemudian. Pada hari itu tidak akan berguna harta, tidak akan berguna anak-anak. Semuanya tidak dapat membela. Yang dapat menyelamatkan seseorang tidak lain kecuali siapa yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Itu yang bersih. Mengucapkan 2 kalimat syahadat, itu syaratnya. Anda tidak dengki pada orang, Anda tidak iri hati pada orang, itu orang yang akan selamat di hari kemudian. Saya kira itu penjelasan Nabi Ibrahim. Terima kasih Pak Quraisy. Langsung saya berikan kesempatan untuk Early bertanya. Iya, Pak Quraisy, kadang kan kita suka dalam kehidupan ini kita memohon petunjuk
Allah berikan aku petunjuk jalanmu yang benar. Bagaimana kita bisa menafsirkan kalau itu memang petunjuk darinya dan itu benar? Anda harus punya tolok ukur. Jangan jadikan tolok ukur itu manusia biasa. Jadikan tolok ukur itu tuntunan Allah. Jadikan tolok ukur itu orang yang dekat pada Allah. Dalam hal ini Nabi, Rasul, boleh jadi ada orang-orang yang kita ketahui dekat pada Allah. Tanyakan pada dia. Saya kira itu. Baik, saya lanjutkan dengan pertanyaan saya kalau begitu. Tadi Pak Quraisy menjelaskan mengenai merubah Pak dari yang baik dipertahankan diganti menjadi yang lebih baik. Iya. Berarti Islam sangat terbuka dengan Perubahan. modernisasi. Sangat-sangat terbuka dengan modernisasi. Yang bagaimana nih Pak? Yang terbuka. Bagus. Dalam ajaran Islam ada hal-hal yang tidak berubah. Tidak bisa berubah. Hal-hal yang sudah mantap yang tidak boleh Anda ubah. Tapi ada juga hal-hal yang bisa berubah. Perubahan yang dialami manusia biasanya dalam bentuk, bukan dalam substansi. Saya beri Anda contoh. Dari dulu orang makan, ya, makanannya, cara masaknya beda-beda. Beda-beda. Islam meletakkan nilai-nilai menyangkut sesuatu yang harus tetap dipertahankan. Tapi bentuknya bisa berbeda. Pakaian bisa berbeda enggak? Bisa. Yang ditetapkan Islam harus menutup aurat. Iya. Tempat ibadah yang ditetapkan harus bersih mengarah ke Kiblat. Kiblat. Kalau bentuknya seperti kelenteng boleh enggak? Boleh. Boleh. Di tanah terbuka boleh, asal bersih. Bentuknya masjid boleh. Apapun. Itu yang berubah. Iya. Bahan pakaian. Iya. Dulu orang pakai bulu, Iya. panas. Sekarang ada sutra buatan. Bagaimana itu? Jangan kita beranggapan bahwa semua yang pada masa Nabi itu harus kita ikuti. Oh begitu? Iya, karena ada yang ketika itu belum muncul hal baru. Saya ambil contoh supaya lebih jelas. Tahan dulu Pak Quraisy, boleh Pak? Contohnya tahan dulu. Biar penasaran sama-sama kita semua seperti apa contohnya. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Tetap saksikan Tafsir Al-Misbah. Sudah dalam 2 tanda petik out of date. Kita ambil contoh pengobatan. Pengobatan maju sekali. Iya. Operasi maju sekali. Iya. Bisa jadi pada masa Nabi belum ada operasi. Kembali kita lanjutkan lagi Tafsir Al-Misbah. Terima kasih Anda yang masih terus menyaksikan program ini. Dari studio Metro TV Manulife, saya lanjutkan lagi ingin mendengar jawaban dari Pak Quraisy. Pertanyaan saya tadi adalah berbicara mengenai modernisasi dalam Islam. Jadi bagaimana Islam itu menerima modernisasi, pembaharuan-pembaharuan zaman tidak hanya berhenti pada zaman atau pada masa lalu. Ya. Contohnya seperti apa tadi Pak Quraisy? Hidup ini terus berkembang. Iya. Ada hal-hal pada masa Nabi yang sudah dalam 2 tanda petik out of date. Kita ambil contoh pengobatan. Pengobatan maju sekali. Iya. Operasi maju sekali. Iya. Bisa jadi pada masa Nabi belum ada operasi. Bisa jadi pada masa Nabi ada obat-obat yang beliau ajarkan yang sekarang obat-obat yang semacam itu sudah dikembangkan oleh penelitian sehingga lahir obat-obat baru. Iya. Apakah saya harus pakai obat-obat yang dulu? Ya kan? Kita ambil contoh. Apakah saya kalau tidak bisa memanfaatkan TV? Masa Nabi nggak ada TV. Saya anggap ini lebih baik. Apakah saya tidak perlu pakai loudspeaker?
masa Nabi tidak ada. Iya. Nah, sehingga kita selalu mengambil yang lebih baik. Itu pada masanya baik. Ini ada yang lebih baik. Tujuannya sama. Nah, jadi jangan berkata bahwa semua yang diamalkan Nabi itu saya harus pertahankan. Saya ambil yang baik. Iya. Kalau ada yang lebih baik, Kalau boleh. ada yang lebih baik, selama tidak bertentangan dengan substansi ya, Iya. silahkan. Oh, baik, terima kasih Pak Quraisy. Early, silakan pertanyaan. Berbicara soal berhala tadi juga ya Pak Quraisy. Ini kan di zaman modernisasi seperti ini banyak manusia-manusia yang apa ya, bisa dibilang duniawi lah gitu. Duniawi ini seperti berhala jadinya buat kita, kayak pekerjaan, materi gitu. Jadi kayak meninggalkan yang seharusnya kita kerjakan lebih dulu gitu Pak Quraisy. Mendewakan uang. Betul. Fokus untuk mencari materi sebanyak-banyaknya. Popularitas. Berhala baru. Betul. Sekarang begini prinsipnya dalam ajaran Islam, segala sesuatu harus dikaitkan dengan Allah. Karena Allah. Karena Allah. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku, semua karena Allah. Jadi begitu Anda melupakan Allah, itu berarti Anda sudah menyimpang. Semakin larut Anda dalam kelupaan kepada Allah, semakin jauh penyimpangan Anda. Nah, sekarang kalau Anda punya uang, uang ini Anda gunakan sedemikian rupa, Anda puja dan puji dia, sehingga Anda melupakan Allah, itu bertentangan dengan petunjuk Allah. Bahkan yang lebih ekstrim, ada seorang guru besar di Amerika, Muslim. Dia berkata, sebahagian umat Islam menyembah teks Al-Quran. Maksudnya? Teks Al-Quran, apa yang di teks ini, itu dia kata cuma ini, tidak boleh ada arti lain dari ini. Oh. Letterlock. Letterlock pada, saya beri contoh. Patung. Iya. Katakanlah Nabi bersabda, patung haram. Ya kan? Kalau ada patung di rumah, malaikat tidak masuk. Iya. Ya kan? Iya. Pokoknya ada patung nggak boleh, haram. Iya. Bikin patung tidak boleh. Iya. Ya. Letterlock itu ya. Ya kan letterlock ya. Betul. Sudah nggak boleh, tidak dari ini. Maka kita lihat. Semua perintah Allah, kalau tidak berkaitan dengan ibadah murni, harus dicari apa sebabnya. Kenapa patung dilarang dulu? Karena ketika itu dia disembah. Iya. Ya kan? Iya. Jadi kalau tidak disembah bagaimana? Nggak apa-apa. Ya nggak Nggak apa-apa. apa-apa, mestinya tidak apa-apa. Mestinya. Ya. Tapi karena teks berkata dilarang, Dilarang. saya terpaku dengan teks, tidak bisa, tidak. Itu banyak sekali seperti itu. Apalagi kalau kita bicara soal patung-patung. Nabi Sulaiman suruh buat patung, nanti kita akan baca di sini. Karena dia tidak sembah. Seniman-seniman kalau membuat sesuatu yang menjadikan orang lengah dari Tuhan terlarang. Tapi kalau membuat sesuatu yang mengantar Anda mengingat Tuhan, itu bagus. Misalnya melihat patung lalu kita mengucapkan syukur karena itu adalah salah satu karunia Tuhan. Bisa saya, pokoknya selama Anda kaitkan dengan Tuhan tidak ada masalah. Itu dalam konteks sesuatu yang apa namanya, yang berkaitan dengan kehidupan keseharian. Ya. Kalau ibadah murni tidak boleh diganggu gugat. Sholat, Anda mau sholat itu ibadah murni. puasa gitu ya. Puasa itu ibadah murni. Jangan berkata kepada saya mau puasa, ini buka sekarang jam sekian, misalnya jam 8 aja baru buka, tidak boleh. Iya. Iya kan? Iya. Kalau itu yang kita terima apa yang Islam sangat terbuka. Nyanyian boleh menyanyi, mau lagu barat silahkan, asal tidak melengahkan Anda. Oh. Termasuk juga kalau kita mengejar materi sepenuh hati, sekeras-kerasnya boleh. Boleh. Tapi materi yang Anda peroleh jangan Anda letakkan di hati. Letakkan di tangan.
Ya dipegang gitu maksudnya. Nah, Gimana karena sih? kalau di hati susah keluar, kalau di tangan gampang langsung keluar. Oh, Iya kan? untuk Iya, ya, benar-benar. untuk beramal, Iya. untuk memberi. Iya. Menyambung juga dari tadi yang ditanyakan early yang Pak Quraisy jawab mengenai patung karya seni. Ada beberapa orang yang takut dengan patung itu sehingga dihancurkan, Pak. Patung-patung tersebut. Saya kira itu tidak bijaksana. Sesuatu yang buruk pun itu bisa menjadi peringatan buat kita. Bisa menjadi pelajaran. Sejarah itu atau peninggalan-peninggalan sejarah itu bisa menjadi pelajaran buat kita. Jangan yang masa lalu Anda Bawa-bawa. hancurkan semuanya. Oh ini dulu orang-orang sesat, ini bukti kesesatannya. Itu sebabnya Fir'aun pun diabadikan oleh Tuhan jasadnya. Oh iya, Ya kan? iya. Di dalam mumi itu Di ya. dalam mumi supaya Anda kalau ke sana lihat oh inilah Firaun yang dulu begini. Itu simbol kejahatan. Jangan lantas satu peninggalan sejarah Anda hancurkan. Peninggalan sejarah ini ada, cari manfaatnya. Oh dulu orang itu sesatnya sampai begini. Betul. Itu termasuk dengan buku-buku itu nggak, Pak Quraisy? Kan ada yang tidak setuju. Ya ada, ya Bakar artinya buku. saya tidak ingin berkata begini bahwa mereka itu keluar dari Islam atau sesat. Mereka sangat-sangat peduli dengan kemurnian sehingga memberatkan. Di Mesir penuh dengan patung sampai Betul. sekarang. Piramid-piramid itu Iya. ada patung-patungnya. Iya. Sahabat-sahabat Nabi ke Mesir, mereka tidak hancurkan patung-patung itu. Iya. Karena mereka anggap ini tidak disembah. Ini sudah menjadi peninggalan sejarah, Karya menjadi seni bukti, gitu ya. menjadi bukti kebobrokan. Terkadang Betul, kita betul. perlu itu untuk melihat ini Iya. kesesatan dulu luar biasa. Saya Iya. kira itu ya. Iya, Oke. baik Pak Quraisy. Sebelum break saya ada satu pertanyaan lagi kepada Pak Quraisy. Tadi dibahas mengenai dari warisan. Surga adalah warisan dari Allah. Supaya kita gini, kalau saya ibaratkan saya sebagai orang tua sama anak-anak saya akan membagi rata warisan tersebut. Tapi ada beberapa orang tua yang si anak yang A mendapatkan lebih, yang B yang kurang. Apakah kita juga begitu terhadap Allah, Pak? Kita bisa minta lebih warisannya atau kita nanti dikasihnya cuma Itu kurang? hak prerogatif Allah. Nah, Allah sudah menetapkan dalam konteks warisan, Iya. dia katakan begini. Selama kamu berusaha dan memperoleh hasil, kalau hasil yang kamu peroleh itu halal, saya restui kamu melakukan apa saja sesuai dengan tuntunan saya. Anda punya uang 100 juta, Anda mau kasih hadiah pantai asuhan 100 juta silahkan. Anda mau kasih si A lebih banyak dari si B silahkan. Tetapi sewaktu Anda sudah sakit, yang menjelang kematian, Allah berfirman, Allah berkata, kamu cuma punya hak sepertiga. Tidak boleh keluarkan lebih dari sepertiga. Oh, Ah, dari harta kita. dari harta itu. Kalau kamu mau hadiahkan pada orang, silakan sepertiga. Jangan hadiahkan, kalau kamu sudah sakit keras, jangan hadiahkan kepada ahli warismu. 70% sudah kembali kepada saya. Kalau sudah meninggal, 100% kembali kepada Allah. Sudah meninggal. Allah menentukan, anak ini dapat sekian, istri yang ditinggal dapat sekian, anak perempuan dapat sekian. Tapi selama Anda masih segar bugar, silakan Anda mau lakukan apa saja. Dia hanya berpesan secara moral, adillah terhadap anak-anak. Tapi mau memberi lebih yang satu atau kurang yang satu, oh ini anak saya sudah lebih kaya dari ini, lebih butuh, silahkan. Tetapi sebelum Anda sakit, ya kan? Kita kan punya anak seperti itu, Iya. saya kira. Ya, baik. Terima kasih Pak Quraisy. Nanti kita lanjutkan lagi. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Tetap bersama kami dalam Tafsir Al-Misbah. Anda lagi sholat, tidak ada orang nih. Anda baca Al-Fatihah, terus tiba-tiba ada orang yang ketok. Ada orang nih. Tadinya Anda mau baca surah pendek, Anda baca surah panjang. Tulus enggak? Oh.
kasih untuk kebersamaan Anda dalam Tafsir Al-Misbah. Dan saya persilahkan kembali di segmen terakhir ini, Early, kalau ingin bertanya lagi kepada Pak Quraisy. Penasaran nih. Iya. Pak Quraisy, tadi dikatakan kalau surga dan neraka itu sepenuhnya adalah hak prerogatifnya Allah ya. Allah yang berhak menentukan kita berhak jadi pewarisnya atau tidak untuk surga itu. Nah, kitanya sebagai manusianya sendiri, apa sebenarnya yang bisa kita lakukan untuk bisa menjadi penghuni-penghuni surganya? Karena mungkin sekarang banyak orang berbuat kebaikan ujung-ujungnya hanya untuk mengejar pahala. Jadi seperti kayak hitung-hitungan gitu Pak Quraisy. Saya udah berzakat berarti saya udah buat baik. Oke, saya dapat 1 poin masuk surga gitu. Jadi seperti itu. Apakah demikian atau gimana Pak? Bagus. Sekarang begini, yang terpenting Anda tulus pada Allah. Terkadang ada amal kecil yang dilakukan secara tulus, itu yang mengantar Anda memperoleh rahmatnya. Seorang yang kehausan, dalam hadis, kehausan, turun mengambil air dari sumur, dia minum, tiba-tiba ada anjing yang juga kehausan. Dia berpikir, kesian anjing ini kehausan seperti saya tadi. Saya ingin memberinya minum. Oke? Itu yang menyebabkan dia masuk surga, karena dia tulus. Itu dalam hadis. Seorang masuk ke surga karena memberi minum seekor anjing. Ada perbuatan yang boleh jadi Anda anggap remeh, tapi itu bisa mengantar ke neraka. Seorang perempuan mengurung seekor kucing, tidak dilepaskannya untuk mencari makan, tidak juga diberinya makanan. Allah murka. Dimasukkan ke neraka. Bagus. Apa yang Anda anggap baik, boleh jadi Anda tidak tulus di hadapan Tuhan. Karena ketulusan itu rahasia. Kita menganggapnya kita tulus padahal tidak. Belum tentu gitu. Iya. Lawan dari ketulusan itu bisa muncul sebelum Anda melakukan suatu perbuatan, atau ketika Anda melakukannya, atau ketika selesai Anda lakukan. Saya beri contoh. Anda lagi sholat, tidak ada orang nih. Anda baca Al-Fatihah, terus tiba-tiba ada orang yang ketok. Ada orang nih. Tadinya Anda mau baca surah pendek, Anda baca surah panjang. Tulus enggak? Sewaktu Jadi Anda melakukan itu. Iya, Nah, bisa juga sudah selesai ada orang tuh, waduh luar biasa ya, sholatnya hebatnya, panjangnya, ininya. Tadinya Anda tulus, tapi setan datang mempengaruhi Anda. Ketulusan itu diibaratkan seperti, atau lawan dari ketulusan itu diibaratkan seperti semut hitam yang berjalan di batu yang licin di tengah gelapnya malam. Nggak kelihatan. Tidak kelihatan dan tidak terasa. Betul. Jadi jangan mensucikan diri Anda. Tuhan yang lebih tahu. Fala tuzakku anfusakum wa a'lamu bimanittaqa. Jadi tulus. Tapi mengharap sorga dengan pahala wajar-wajar aja. Wajar ya. Tuhan juga berkata, beribadahlah karena ingin mendapat sorga. Betul. Ya kan? Wajar-wajar aja. Beribadahlah karena takut masuk neraka. Tetapi yang paling baik, beribadahlah karena ingin berterima kasih pada Tuhan. Sama dengan seorang ibu yang memelihara anaknya tanpa dia harap imbalan dari anak. Tapi karena cinta kan? Bukan mengharap sesuatu pada anak. Itu yang tertinggi. Untuk menjaga ketulusannya sendiri? Kembali itu harus dibina hati. Baik, cukup ya Arli ya. Cukup ya, langsung. Kalau nggak 1 episode lagi nih nambah. Baik, kita masuk pada kesimpulan. Kita masuk dalam kesimpulan. Kita lihat di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 69 ini berbicara tentang Nabi Ibrahim, iya kan? Iya. Nabi Ibrahim adalah tokoh yang sangat populer dan namanya sangat harum dalam semua penganut agama-agama samawi. Salah satu yang kita bisa tarik kesimpulan di sini adalah
salah satu cara yang ditempuh Al-Quran untuk membuktikan kebenaran adalah melalui diskusi yang dapat mengantar mitra diskusi menemukan kebenaran atau menyadarkan tentang kesalahannya. Diskusi antara anak dan ayah amat sangat diperlukan, dan ayah jangan selalu menganggap bahwa kebenaran hanya miliknya dan kesalahan adalah milik anaknya. Kedua, beribadah dengan motivasi mengharap manfaat dan menghindar dari mudarat dapat dibenarkan. Tetap sebagaimana difahami oleh pertanyaan Nabi Ibrahim. Kendati motivasi dorongan cinta dan syukur adalah peringkat yang melebihinya. Yang Anda tanyakan persis ini tadi. Boleh, tapi siapapun yang tidak menganugerahkan manfaat atau menampik mudarat tidak wajar untuk dipertuhan. Pertuhan itu Anda patuh, taat kepadanya. Memberi makan dan minum oleh Allah seperti yang diucapkan Nabi Ibrahim harus difahami dalam arti menyiapkan sarana perolehannya. Jangan berkata Tuhan menyiapkan saya makan, udah deh saya tidak usah kerja. Tuhan menyiapkan sarana untuk itu. Penyembuhan dilakukan oleh Allah, tapi ini bukan berarti bahwa manusia tidak harus menempuh jalan penyembuhan yang ditetapkan Allah dan yang harus diupayakan manusia. Yang berkata Allah yang menyembuhkan, saudara saya tidak usah berobat. Pasrah. Nah, hanya saja yang harus disadari bahwa obat atau tangan dokter hanya alat dan sebab yang tidak dapat berperanan kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu sebagian kesimpulannya dapat. Baik, terima kasih Pak Quraish untuk program ini di episode kali ini. Andra Early, terima kasih. Sama-sama. Mudah-mudahan cukup dijelaskan oleh Pak Quraish. Cukup, Ya, alhamdulillah. saya percaya masih banyak pertanyaan, tapi nanti aja off air ya. Iya, Kalau benar-benar. datang lagi di kesempatan berikutnya. Terima kasih juga untuk Anda sudah menyaksikan Tafsir Al-Misbah pada kesempatan kali ini. Selamat menikmati ibadah puasa. Saya Hilbram Dunar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.